Orang bilang, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Lalu, sambutlah hari esok yang lebih berarti. Tapi, saya percaya, apa yang terjadi bukanlah untuk dilupakan, tetapi untuk direnungkan. Agar, jika terjadi kembali di masa depan, kita mampu merespon kejadian itu dengan lebih baik. Smart Viewer, bersama saya Bagus Sigit dalam Renungan Inspirasi hari ini. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar saya bisa terus mengembangkan channel ini. Selamat mengikuti. Muridku batal juara. Smart Viewer, soal yang selalu tidak bisa Anda hindarkan ketika menjadi seorang pelatih adalah mendapati murid Anda yang ikut kejuaraan dan kalah. Karena setiap murid pasti menginginkan mendapatkan gelar juara, dan tak terkecuali murid saya. Tak ada kekalahan yang enak. Beberapa di antaranya malah menyakitkan. Melihat murid tersakiti oleh sebuah kekalahan adalah pemandangan yang bikin galau. Berikut ini adalah beberapa pilihan cara untuk menghadapi kekalahan. Pertama, sakit secara bersama-sama. Murid saya kecewa, saya apalagi? Meskipun dari mulut saya dapat berkata, "Sudah nak, jangan putus asa. Masih ada kesempatan yang lainnya." Tapi nasihat ini tak banyak gunanya. Karena penampakan kekecewaan terdalam justru lebih nampak dari wajah saya ini. Nasihat ini lebih untuk menghibur hatiku sendiri ketimbang hati muridku. Kedua, omeli saja dewan juri, lalu protes bahwa penilaiannya tidak jujur, betapa ada peraturan kejuaraan yang tidak dilaksanakan dan itu merugikan murid saya. Sebenarnya protes ini bukan untuk mengganggu-gugat keputusan wasit juri, hanya agar memberikan kesan bahwa murid saya kalah bukan karena kurang baik teknik bertandingnya, tetapi karena ada faktor kecurangan yang terjadi di sana. Kalau di dunia politik, strategi seperti ini disebut strategi pengalihan isu. Jika isu ini disebut ujaran kebencian atau semacamnya lah, ada isu yang mungkin bisa dilakukan dengan lebih samar, yaitu saya tinggal beralasan murid saya sedang sakit saat bertanding, makanya tekniknya jadi kurang maksimal. Ketiga, Anda bisa menempuh cara yang dilakukan oleh rekan saya ini, sepanjang murid masih bisa dikibuli. Bilang saja ke murid Anda, kalau murid Anda selalu menang dalam setiap kejuaraan. Caranya mudah loh. Sebelum kejuaraan selesai, ajak murid Anda pulang, lalu belikan piala di pasar loak, lalu tulis namanya lengkap dengan gelar juaranya. Enak toh? Keempat, adalah cara yang amat sulit, tetapi saya sangat ingin mencobanya, yaitu menikmati kekalahan. Melihat wajah murid saya yang sedang menderita kekalahan adalah melihat wajah saya sendiri ketika mengalami penderitaan serupa dikala saya masih seusianya. Itulah wajah malu, marah, sakit, kecil hati, dan kecewa. Merasakan penderitaan serupa yang dialami murid saya adalah perasaan yang menyakitkan. Tetapi, kekalahan demi kekalahan yang banyak saya derita di masa remaja itu ternyata adalah modal yang baik sekali bagi kekuatan hati saya di hari ini. Terutama kekuatan menertawai diri sendiri. Banyak sekali perubahan dalam hidup saya ketika saya mulai mudah tertawa, termasuk pada soal-soal yang selama ini saya anggap menyakitkan hati. Maka, jika ternyata kekalahan mendatangkan manfaat sebaik ini, adalah keliru jika saya tidak mengembangkan prasangka baik terhadap kekalahan sejak dini. Saya termasuk terlambat menyemai perilaku ini, sehingga rasanya terlalu banyak waktu yang saya habiskan untuk terpuruk dan sakit di hadapan kekalahan. Saya ingin tidak hanya murid saya,
Tapi siapa saja mampu merasakan sensasi kekalahan ini. Berani sakit, berani malu, berani memberikan kemenangan kepada pihak yang berhak adalah latihan mental yang baik sekali. Keberanian jenis inilah yang merupakan modal untuk menjadi juara kelak di kemudian hari. Bukan sekedar menjadi pemenang di sebuah kejuaraan, tetapi juga bisa menjadi pemenang di segala sisi-sisi kehidupan. Jadi murid-muridku, kalian boleh kalah dalam kejuaraan, tapi tetap harus menjadi juara dalam kehidupan.